Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu yang pertama itu Muhammad Ramadan Imsak sekaligus saya dengan NIM 1921040004 sekaligus moderator. Buyung Kurniawan dengan NIM 1921042002. Nurjannah IPDS dengan NIM 1921041022. Pengantar arsitektur. Untuk itu saya akan langsung ke materi. Jonglo adalah bangunan tempat tinggal khas Jawa yang atapnya trapesium. Namun, rumah adat Jonglo juga memiliki berbagai keunikan di setiap bagiannya yang membuat daya tariknya sangat kuat dan khas. Rumah adat Jonglo memiliki bentuk bangunan yang khas. Pada setiap ruangan di dalamnya, pada bagian pondasi rumah terbuat dari tanah yang dipadatkan dan ditinggikan atau dikenal dengan dibruk. Sementara untuk tiang didirikan di atas umpak yang dibuat dari batu alam dengan bentuk persegi 4, bulat atau persegi 8. Struktur bangunan didominasi dengan bahan kayu yang mampu meredam getaran karena gempa. Selain itu, beberapa hiasan atau ukiran dengan motif-motif tertentu juga memiliki makna khusus. Rumah adat Joglo selain dikenal sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat Jawa Tengah, Joglo juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat setempat. Adapun penjelasan dan ciri budaya yang ada pada bangunan tradisional rumah adat Joglo yaitu yang pertama, ada pendopo atau sering juga disebut sebagai pendapa. Seperti rumah modern, rumah adat Jawa juga memiliki teras pada bagian terdepan rumah. Ada pula pendopo yang digunakan pemilik rumah untuk menyambut tamu yang datang. Letak pendopo ada di bagian depan rumah adat Jawa Tengah. Bentuk teras dan pendopo khas Jawa biasanya tidak memiliki pembatas. Secara filosofi, konsep ini merupakan perwujudan kerukunan masyarakat Jawa. Pembatas yang dihilangkan melambangkan sikap ramah dan keterbukaan tuan rumah kepada siapa saja yang datang. Supaya tamu dapat duduk di pendapa, maka biasanya dilengkapi dengan tikar. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak ada kesenjangan antara tamu dan juga pemilik rumah. Yang kedua ada peringitan atau lorong penghubung. Peringitan merupakan ruang penghubung pendopo dengan ruang utama di rumah. Pada zaman dahulu, peringitan dibuat sebagai tempat pertunjukan wayang kulit saat ada acara-acara besar. Namun di rumah modern, peringitan bisa diaplikasikan sebagai ruang keluarga atau ruang untuk melakukan aktivitas bersama. Di tempat ini, pemilik rumah menyimbolkan diri sebagai Dewi Sri yang dianggap sebagai sumber kehidupan, kebahagiaan, dan juga kesuburan. Selanjutnya ada emperan atau juga disebut sebagai teras depan. Ruangan ini dapat disebut sebagai teras dengan lebarnya sekitar 2 meter. Area emperan ini memiliki makna bahwa sesama keluarga dan tetangga harus memupuk rasa kekeluargaan. Bagian rumah yang menghubungkan peringitan dengan omah ini berfungsi untuk menerima tamu serta ruang bersantai bersama keluarga dan tetangga. Bedanya dengan pendopo dan emperan biasanya memiliki meja dan kursi. Selanjutnya ada dalam atau ruang utama. Dalam adalah ruang tertutup di dalam omah yang dibagi-bagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Pada bagian ini terdapat kamar-kamar yang disebut dengan sentong. Dahulu, sentong hanya dibuat sebanyak 3 bilik saja. Kamar yang pertama dibuat bagi keluarga laki-laki, kamar kedua dikosongkan, dan kamar ketiga bagi keluarga perempuan. Alasan mengapa kamar kedua dikosongkan adalah karena digunakan untuk menyimpan pusaka untuk pemujaan pada Dewi Sri. Kamar ini disebut sebagai kerobongan dan dianggap sebagai bagian rumah yang paling suci. Meski kamar dikosongkan, tapi tetap diisi dengan berbagai perlengkapan tidur. Kerobongan juga biasa digunakan untuk pengantin baru. Masyarakat yang baru saja menikah tidak akan bercampur dengan saudara lainnya.
Masyarakat Jawa akan sangat mempertimbangkan baik buruk dalam melakukan berbagai tindakan, termasuk juga dalam membangun rumah. Bagian dari rumah adat Joglo selanjutnya ada Oma Enjero. Di dalam masyarakat Jawa, kata Oma dikenal sebagai istilah yang mencakup arti kedomestikan, yaitu sebagai sebuah unit tempat tinggal. Bagian ini adalah bagian dalam rumah yang biasanya digunakan untuk berkumpul keluarga. Tempatnya sangat privat karena hanya anggota keluarga pemilik rumah saja yang bisa berada di sana. Lokasinya terletak di tengah bangunan dan dilengkapi dengan furniture serta meja dan kursi yang diukir. Akses tamu yang boleh masuk ke ruangan ini sangat terbatas dan harus mendapat izin dari pemilik rumah. Karena sifatnya yang private, ruangan ini memiliki dinding pembatas dan pilar yang menyebar di seluruh ruangan. Selanjutnya ada sentong. Sentong memiliki arti yaitu kamar. Setidaknya ada 3 macam sentong, yaitu sentong kiwa yang terkenal di bagian kiri rumah dan difungsikan sebagai kamar orang tua atau para sesepuh. Sentong tangan yang terletak di bagian kanan rumah dan difungsikan sebagai kamar tidur anak dan kedua orang tua, serta sentong tengah yang merupakan bagian paling utama dan biasanya digunakan untuk menyimpan barang berharga. Selanjutnya ada kerobongan. Kerobongan adalah ruangan paling istimewa dalam rumah Jawa. Dahulu, ruangan ini berfungsi sebagai ruangan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Kegiatan-kegiatan sakral seperti doa kepada Tuhan atau semedi juga dilakukan di ruangan ini. Bagi masyarakat Jawa, ruangan untuk beribadah harus tersedia di dalam sebuah hunian. Apabila diimplementasikan pada rumah masyarakat modern, ruangan ini bisa berupa musola atau untuk umat muslim atau tempat sembahyang untuk agama lainnya. Bagian rumah selanjutnya ada dalam ageng. Dalam ageng adalah kamar. Ruangan ini merupakan bagian terpenting dalam rumah tradisional Jawa dan sudah masuk ke bagian private atau pribadi. Pada rumah tradisional yang benar-benar kental, kamar dibagi 3 untuk orang tua, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pemisahan kamar ini dianggap sangat penting karena dalam budaya Jawa, pria dan wanita dibedakan kedudukan dan perlakuannya. Namun di rumah modern, kamar anak biasanya dibuat sama dan tidak dibedakan berdasarkan gender. Ciri budaya pada rumah adat Joglo berikutnya adalah gandok. Dalam rumah tradisional khas Jawa, kedua ruangan ini selalu berada di paling belakang. Gandok merupakan ruangan belakang yang memanjang di sisi dalam ageng dan peringgitan. Fungsinya sendiri sebagai gudang untuk menyimpan makanan atau gudang untuk menyimpan barang-barang lain milik pemilik rumah. Selanjutnya, pawon dan pekiwan. Pawon adalah dapur dan pekiwan adalah toilet. Ruangan tersebut biasanya dibuat terpisah dari ruangan lainnya yang dianggap suci. Untuk desain sendiri, ketika ruangan tersebut tak memiliki patokan tata letak khusus karena kegiatannya dilakukannya seperti makan atau buang air dianggap bukan sesuatu yang penting. Kemudian ukiran pada setiap pintu. Ciri khas dari rumah adat Jawa Timur juga adalah ukiran pada setiap pintu. Ini tidak lepas dari kepercayaan leluhur. Mereka percaya bahwa dengan memberikan ukiran pada pintu akan terhindar dari berbagai hal buruk yang bisa menimpa. Kemudian gadongan. Gadongan ia berperan sebagai tempat perlindungan, tempat kepala keluarga mencari ketenangan batin, tempat beribadah, dan masih banyak lagi kegiatan sakral lainnya. Di dalam beberapa rumah Joglo, gadongan biasa digunakan multirangkap sebagai ruang istirahat atau tidur. Di lain waktu, ia juga bisa dialihfungsikan sebagai kamar pengantin yang baru saja menikah. Kemudian ciri budaya pada rumah adat Joglo selanjutnya yaitu pagar mangkok. Di dalam bahasa Indonesia, pagar berarti pagar. Pagar digunakan untuk membatasi atau menyekat karangan, tanah,
rumah, kebun, dan yang lainnya. Joglo memiliki pagar khas, yaitu pagar mangkok. Umumnya pagar terbuat dari bilah bambu atau kayu yang disusun mengelilingi rumah. Tetapi pagar mangkok terbuat dari tanaman perdu yang tingginya tidak mencapai 1 meter. Hal itulah yang menyebabkan pagar di Jogja dinamakan pagar mangkok, yang mengisyaratkan bahwa rumah sebaiknya tidak dipagar agar masyarakat sekitar dapat saling berbaur. Kemudian pintu utama di rumah. Bagian pintu rumah Joglo yang berjumlah tiga. Bagian pintu rumah Joglo yang berjumlah 3, pintu utama di tengah, dan pintu lainnya ada di kedua sisi atau kanan dan kiri rumah. Keunikan lainnya dari rumah Joglo yaitu pintu utama yang terletak di bagian tengah rumah. Pintu tersebut biasanya selalu sejajar dengan ruangan bagian belakang. Jadi, tamu yang berkunjung akan dapat langsung melihat ruangan bagian belakang rumah ini. Tata letak pintu ini tidak sembarangan. Ia melambangkan kupu-kupu yang sedang berkembang dan berjuang di dalam sebuah keluarga besar. Pintu utama yang diletak di tengah rumah ini memiliki filosofi tersendiri, yaitu menggambarkan bahwa masyarakat Jawa memiliki sikap saling terbuka satu sama lain. Artinya, masyarakat Jawa dengan senang hati menerima tamu mereka, bahkan menyuruh para tamunya untuk menganggapnya seperti rumah sendiri. Selanjutnya adalah 4 tiang di teras. Teras di rumah Joglo cukup luas dengan lebar mencapai 2 meter. Pada teras inilah terdapat 4 tiang berbentuk segi 4 yang memanjang. Masyarakat Jawa umumnya memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Karena itulah mereka membangun teras ini sebagai tempat untuk berkumpul dan bercengkrama dengan orang lain. Teras ini mengandung makna bahwa sesama saudara, keluarga, ataupun tetangga harus saling menjalin hubungan yang baik, harmonis, dan bersosial. Dan yang terakhir yaitu saka. Saka adalah bagian pondasi rumah yang berfungsi sebagai penyangga. Biasanya terdapat 4 saka sesuai arah mata angin, yaitu timur, selatan, utara, dan barat. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai ciri budaya pada rumah adat Joglo. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.